Guys, ini bukan konten native kayak postingan yang sebelumnya ini. Jadi ini adalah sedikit kayak apa sih namanya, keluh kesah di otak gua, terutama ini terkait dengan kejadian hari Senin kemarin. Ya, lo tahu ya, hari Senin kemarin kan ada Idol, ada Icon ya. Yang Idol udah masuk di final, grand final, sedangkan yang Icon itu top 12 ya. Kemudian yang lagi rame juga ini berhubungan dengan dua acara tersebut, tapi yang lebih rame sih gara-gara lebih di Icon-nya sih. Rame soal salah satu jurinya, si orang yang suka ngatain deterjen 78 padahal dianya sendiri juga deterjen 78 gitu. Orang ini kayaknya tiap episode selalu nyindir Indonesian Idol mulu. Gak cuma nyindir acaranya, tapi juga nyinyirin jurinya juga. Katanya acaranya nggak top tuh, jurinya nggak top sebagus yang di Icon gitu. Kayak gitu. Nah, jujur ya, kalau gue yang nontonin ya, karena gue juga nontonin juga, mereka selang-seling, nggak terus-terusan nonton juga. Selang-seling gue nontonin. Di situ gue mulai ngerasa jenuh. Kenapa sih jurinya harus kayak gitu? Maksud gue, acara The Icon ini kan murni acara untuk nyari bakat-bakat. Gue yakini itu. Karena memang talentanya oke. Cuman gue ngerasa kok esensinya jadi beda ketika terjadi juri-juri sampai nyinggung acara lain yang bahkan kayaknya legasinya udah lebih baik gitu, lebih dikenal gitu sejak udah dari zaman kapan tahun gitu, di sini mulu dijelek-jelekin mulu. Ya bukan berarti gue membela Idol, enggak. Cuman maksud gue bisa kok persaingan sehat, tapi nggak harus sampai segitunya gitu. Gue aja jenuh, apalagi Desta ya kan, sampai si Desta, apalagi sampai hostnya Mas Desta itu, sampai ya itu teriak. Dan mungkin untuk seorang Ahmad Dhani mikirnya itu ngamuk kayak ini bercandaan gitu. Bahkan kalau lo cek aja di akun IG-nya si Deterjen 78 itu bahkan dibikin kayak beritanya Desta ngamuk, kayak gitu-gitulah. Maksud gue dalam hati gue, kalau gue yang jadi Desta, ya kita bukan masalah profesionalitas atau seperti apa ya. Karena gini, kita kan bawa acara nih, kita pengen acaranya tuh tetap straight to the point, tetap sesuai dengan tetap dalam satu koridor atau satu jalan atau satu alur yang pengen kita bawa gitu, yang sesuai dengan misi atau visinya dari acara tersebut. Ketika beberapa part atau bagian dari acara tersebut ternyata melakukan sesuatu yang menyimpang dari yang tujuan seharusnya, ya mau tidak mau ya host yang sebagai yang ngendalain acara atau yang mengontrol jalannya acara, mau tidak mau harus membuat kondisinya harus tetap sesuai dengan jalannya gitu. Dan itulah susahnya jadi host, terutama host yang acara ajang pencarian bakat seperti ini, karena jurinya tuh kadang-kadang kalau komentar suka keluar dari jalur, harusnya komentari soal peserta tapi malah nyerempet ke hal yang lain. Ya gue tahu untuk rating, cuman maksud gue kenapa harus kayak gitu. Dan gue tahu Ahmad Dhani mah karena memang udah malang melintang di dunia TV ya. Dia pun juga tahu industri TV seperti apa karena sempat punya istri yang dulu main jadi talentnya Extravaganza. Gue juga tahu gitu. Dia tahu tentang gimana caranya TV bisa dapat rating dan yang lain-lainnya. Dan buktinya ya kalau bisa lihat sendiri, Icon akhirnya dapat rating juga lebih bagus daripada Idol, yes. Cuman gini, kalau gue ya, rating Icon tinggi karena yang nonton banyak. Berarti kan itu soal kuantitas. Tapi kalau soal kualitas kita nggak tahu ya, apakah Icon lebih baik daripada Idol. Tapi karena sejauh ini kalau kita ngomongin kualitas, ya sudah jelas Idol masih lebih oke dibanding dengan Icon. Icon kan ini baru-baru nih. Kalau Idol kan udah dari zaman dulu. Bahkan penyanyi-penyanyi yang terkenal banyak dari mereka yang lahir dari Idol. Icon ini baru pertanyaan. Mungkin lo akan bilang, ya nggak bisa lah dibandingin, kan Icon baru pertama kali, Idol kan udah dari lama. Iya, nggak bisa dibandingin. Cuman kalau awalannya udah seperti itu, gimana kedepannya gitu? Maksud gue, kalau Icon awalannya sudah seperti ini dengan stigma yang gue yakin beberapa di antara orang yang nontonin Icon dan dibandingin dengan Idol,
pasti akan ngerasa Icon ini kok branding, kok apa namanya, kok kayak gini gitu loh. Kok ya benar nyari talenta, tapi kok cara mengemas programnya seperti itu gitu. Dan akhirnya kan jadi stigmanya jelek gitu. Takutnya Icon ini nggak bisa lanjut lagi, jadi cuma satu season ini doang udah selesai. Ya kayak program-program busuk ya yang SCTV yang lain yang kalau makanya gue selalu nge-branding kalau SCTV bikin acara pencarian bakat, talent search atau acara reality show apapun, pasti tidak bisa yang namanya berjilid-jilid, nggak bisa dibikin berjilid-jilid, gitu loh. Ya, mungkin salah satunya penyebabnya ini, gue nggak tahu juga ya, moga aja sebenarnya. Dengan adanya ini tuh jadi apa sih namanya, jadi evaluasi lah buat tim SCTV. Gue tahu ini program 100% buatan anak Indonesia lah, gue yakin ada Icon Indonesia karena nggak ada ini bukan franchise dari program asing gitu kayak Indonesia, seperti program-program yang ada saat ini gitu ya. Kayak Icon ini kan kayak Indonesia Mencari Bakatnya yang di Trans TV itu kan original dari stasiun TV sendiri, dan itu memang dari Indonesia sendiri, nggak ada, bukan franchise dari program lain. Pengennya sih acara yang kayak gini loh, yang buatan dalam negeri itu bisa sesukses seperti program-program franchise dari luar negeri. Cuman ya ini dia, tolonglah dievaluasi ya pihak SCTV. Dan buat Mas Desta, gue tahu beratnya menjadi host seperti apa, dan buat si Deterjen 78, aduh. Kayaknya pertanyaan gue masih perlu dikasih panggung di TV nggak sih? Kayaknya beliau kalau di off air lebih bagus daripada di TV, bener nggak sih? Mending tampil di off air gitu, konser gitu loh ya, yang nggak tayang di TV gitu, off air aja gitu, orang-orang nonton langsung gitu, daripada lu tampil di TV jadinya ya lo tahu sendiri seperti inilah gitu ya. Tapi kalian punya komentar nggak terkait dengan hal tersebut? Komen di bawah ya. Oh ya, by the way, gue dapat informasi terbaru soal terkait Piala Dunia 2026 di TVRI yang katanya udah gandeng OTT. Kalau kalian pengen gue ngebahas itu silakan ditunggu saja, karena gue akan bikin kontennya kok habis ini. Mantap.